El, gua dan Maura punya rencana. Gue mau pinjem rahim lo untuk ngandung anak gue dan Jo. Pada waktu itu aku baca artikel tentang surrogate mother. Oke, tentang surrogate mother. Terus aku ajuin lah itu ke editor. Ya. Ngobrolin. Aku mau nulis tentang surrogate mother aku. Oke. Terus editor bilang go ahead. Oke. Syaratnya cuma satu. Gak boleh di Indonesia latarnya. Karena isu ini kan sensitif ya. Ya. Jadi latarnya di Indonesia. Oke. Lalu karena memang sih editor juga ngomong isu ini sensitif gitu. Tapi dasarnya saya penulis keras kepala kali ya. Iya. Jadinya saya mau nulis itu ya saya tulis itu. Oke. Jadi bertekad untuk terus melanjutkan inspirasi itu, gitu ya. Oke, terus tiba-tiba nih MVP melamar untuk dijadikan film. Itu gimana ceritanya? Itu kalau boleh dibilang novel ini penuh kejutan buat saya. Iya. Pertama, dalam 3 hari setelah terbit cetak ulang. Oke. Terus sebulan kalau nggak salah dari MVP ngelamar. Oh. Oke. Baru sebulan terbit. Iya. Terus langsung dilamar oleh MVP untuk dijadikan film. Iya. Wow, luar biasa sekali. Bu Anita boleh cerita kira-kira apa sih yang melatar belakangi MVP Pictures ini mau mengambil novel ini untuk dijadikan film, Bu? Sore. Iya. Selamat sore semuanya. Mic-nya boleh agak dinaikkan, punya Ibu Anita? Pertama-tama saya mau kasih tahu para penjami hari ini tidak bisa hadir karena tidak ada di Jakarta. Tapi bareng titip salam untuk semuanya. Iya. Terus tentang film ini, benar kata Mbak bahwa waktu kita baca novelnya dan kita lihat isi ceritanya, Iya. kita bawa sinopsis cerita ke Parang. Iya. Terus Parang waktu baca itu, dan besok harinya ketemu lagi untuk discuss, dikasih tahu ini harus dijadikan film. Oh. Dari sisi etika, sosial, agama. Can you think about that? I want that too. There's no turning back out. So if you want to change your mind, mungkin berangkat dari ceritanya Ibu Anita juga. Iya. Waktu saya pertama kali dipanggil oleh Bu Anita, kami sama Pak Jimmy ke sini, memang saya tuh sebetulnya Cek, mohon maaf. Cek. Oke. ya waktu dipanggil tahun Oke, pakai mic yang lain. Cek. Oke. Nah, Iya. waktu dipanggil Bu Anita untuk ngobrol di MVP tahun 2017 atau 2018 Bu ya, 2018. 2 tahun itu ya. 2 tahun itu ya. 2018. Oke. Saya sebetulnya udah setengah kaki masuk. Oh iya. Artinya karena memang saya udah pingin banget kerja bareng MVP. Iya. Jadi cuman Bu Anita belum tahu. Saya waktu datang ke sini masih kayak agak-agak ya belum nunjukin lah saya excited ya dipanggil di sini. Sebetulnya itu udah setengah kaki masuk Bu. Begitu dengar ceritanya lagi, waduh, nggak bisa nolak lah intinya karena kebetulan saya pribadi personally saya merasa bahwa main interest saya dalam film drama itu pasti ada menyangkut tema-tema pernikahan ya. Oke. Young adults dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan secara spesifik keinginan untuk memiliki anak. Karena saya alami sendiri. Oke. Jadi dari sisi itu it's very personal, itu menjadi sangat personal cerita ini. Makanya saya nggak bisa bilang enggak waktu itu sama Bu Anita. Baru dengar sinopsisnya aja
sebetulnya I'm in udah. Oke, langsung tertarik gitu Langsung dengan tertarik. jatuh cinta pada pandangan pertama. Betul, karena saya merasa bahwa saya sendiri sebagai seorang kreator, filmmaker juga selalu bisa memberikan ekstra, selalu bisa memberikan lebih untuk tema-tema cerita seperti ini. Ada 2 film saya sebelumnya, ya Respect dan Critical Eleven kan kurang lebih temanya sama. Tapi di sini saya menemukan sesuatu yang tidak saya temukan di 2 cerita itu. Oke, apa itu? Persahabatan. Persahabatan. Ya, jadi persahabatan mereka bertiga ini itu buat saya jadi sebuah added value bonus yang saya makin bikin nggak bisa nolak lagi. Bagaimana kamu cerita tentang rumah tangga, tentang keinginan pasangan suami istri, kerinduan mereka memiliki anak, ditambah konflik sahabat jadi cinta segitiga. Iya. Nah itu menurut saya sesuatu yang di novel ini buat saya kayak timba durian itu. Oke. Jadi itu juga punya daya tarik secara personal juga karena ceritanya sangat menyentuh dan banyak pesan moral yang disampaikan di dalam film ini dan pengen diturunkan ke idealisme sebagai seorang director itu juga sangat kuat ya Pak Menteri ya. Iya karena kalau kita sebagai pembuat film dan apapun ya misalnya kita mau bercerita apapun lah kalau kita penulis atau kita radio host saja kan kita we perform at our best when we know what we're talking about kan. Kalau kita ngomong sesuatu yang sangat kita paham dan kita rasakan, disitulah kita menjadi versi terbaik dari pencerita gitu. Dan tema ini buat saya adalah itu. Ya, oke. Berarti itu semakin membuat semangat untuk bikin film ini, produksi ini sesuai dengan selera masyarakat dan juga dekat dengan masyarakat juga ceritanya gitu ya. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa diterima juga berkat semua kerja kerasnya yang sudah dibuat ya. Mami, Uncle Joe. Maura kenapa? What happened to Maura? Jatuh bangun lagi. Udah 2 bulan. Ini salah satu kesulitan yang tadi udah Bu Anita mention. Kita sebetulnya udah siap syuting sebelum tahun 2018 akhir, 2019 awal bahkan udah finishing skenario. Tapi kemudian 2019 COVID. Jadi dengan sangat menyesal waktu itu padahal kita udah excited banget ya. This is a good story. Saya dapat full support dari MVP. Tiba-tiba COVID. Gitu. Cukup sedih karena kita tertunda untuk waktu yang waktu itu belum bisa ditentukan kan. Kita belum tahu ini pandemi berlangsung berapa lama. Tapi saya cukup surprise ya dan ini juga akhirnya saya baru sadar begitu when Pak Ram said it's a go gitu. Jadi meskipun pandemi kita harus pending dulu, begitu kira-kira pandemi sudah mereda, saya langsung dihubungi sama Bu Anita. Cutek gitu. Sementara saya waktu itu asumsi kan bahwa ini kita butuh ada perubahan-perubahan ini dengan kondisi global, pandemi yang di mana-mana ini pasti kita tidak bisa ke rencana awal yaitu syuting di luar negeri. Tadinya saya udah siap untuk wah ini jangan-jangan kita persari didandanin jadi Eropa nih. Tapi atau green screen gitu ya. Tapi ya itulah saya juga akhirnya sangat bangga sekali dan I'm very grateful ketika dari Pak Ram dan Bu Anita justru bilang no, the plan is a go. Yang saya cukup surprise karena saya sebagai orang produksi tahu betul konsekuensi syuting di luar dengan kondisi pandemi baru mereda. Sementara di luar negeri itu kan tidak aturannya ya maksudnya kita setahun selesai pandemi itu aturannya belum selesai.